tetap bermain di wajah lugu. Soal identitas asli cukup orang tertentu yang tahu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan sebuah tulisan dari Pablo Escobar yang menyebut satu-satunya orang yang paling dia takuti adalah Griselda Blanco. Dan inilah tokoh utama dalam film ini yang bernama Griselda Blanco yang baru saja pulang ke rumah tapi dalam kondisi terluka. Belum jelas apa yang menimpanya, namun setelah membalut lukanya, Griselda yang tinggal di Kolombia menghubungi temannya di Miami untuk meminta bantuan. Malam itu juga, Griselda pergi membawa ketiga putranya dari Medellin, Kolombia menuju Miami, Amerika. Mereka adalah Dixon dan Ozzy. Singkat cerita, Griselda dan anak-anaknya tiba di rumah Carmen. Bukan untuk berlibur, Griselda berencana menetap. Carmen mengaku sudah cerai dengan suaminya. Sedangkan Griselda sendiri sudah diambang perceraian karena badai besar menimpa keluarganya. Mengaku ingin menjalani hidup baru, Griselda tidak akan menjadi pengedar narkoboy lagi. Demi ketiga anaknya, Griselda akan bekerja apapun. Ternyata, Griselda membawa satu paket narkoboy untuk modal di Miami sebelum dia dapat pekerjaan yang layak. Griselda lalu menghubungi sahabatnya yang bernama Arturo bahwa dia sudah berada di Miami. Belum terungkap apa masalah yang dihadapi Griselda, yang jelas Arturo mengetahuinya. Griselda mengaku ingin membangun kembali dari nol dengan modal 1 kilo. Ketika Carmen datang, Griselda buru-buru menutup teleponnya. Di malam hari, Griselda datang ke klub malam untuk mencari pengedar yang mau membeli barangnya. Perhatiannya fokus dengan seorang bos yang sedang bersama para wanita. Anak buahnya yang bernama Johnny pura-pura ditabrak Griselda. Lalu ditawarilah sampel paketnya. Karena barangnya bagus, Johnny pun puas. Dia mengatakan bosnya bernama Amilcar. Griselda bermaksud menawarkan 1 kilo narkoboy kepada bosnya. Lalu Johnny membawa Griselda menemui Amilcar. Tapi bos tidak mau mencoba barangnya Griselda yang dibawa dari Kolombia. Dia beralasan 1 kilo mah recehan, tidak tertarik dengan barangnya Griselda. Keluar dari klub, tiba-tiba si Johnny memaksa Griselda untuk menyerahkan barangnya itu. Griselda pun tidak punya pilihan setelah si Johnny memukulnya. Kembali ke rumah, Griselda menangis sambil nyebat dulu. Griselda mengingat kembali saat dia dan suaminya Alberto datang ke rumah bos mereka. Ternyata Alberto mengatakan pengiriman ke New York 2 kali gagal dan kerugiannya mencapai 500 juta dolar. Untuk menghapus hutang mereka kepada Fernando, maka Griselda yang dikorbankan untuk memuaskan hasratnya si bos. Griselda marah besar, namun dia tidak punya pilihan. Ternyata inilah penyebab Griselda mulai membenci suaminya. Di pagi hari, Griselda membuntuti si Johnny untuk mendapatkan kembali barangnya. Saat dia membuka bagasi mobil, ini yang dilakukan si Ece. Griselda meminta kembali barangnya, tapi dia mengaku sudah ditawarkan ke bosnya. Tak sengaja, Carmen mendengar dari si Johnny bahwa temannya ini menjual barang haram. Griselda pun diusir dari rumahnya. Selanjutnya, Griselda bertemu dengan pelayan resto yang sama-sama berasal dari Kolombia. Griselda meminta bantuan Cuco untuk memakai setelan jas dan kalau ada, membawa senjata. Cuco berperan seakan-akan pengawal pribadinya dan harus terlihat di depan si Johnny. Dia bertemu dengan mafia Kuba bernama Eddie untuk menjualnya seharga 25.000 dolar. Tapi Eddie nawar 18 sampai mereka sepakat di 20. Tapi Eddie meminta Griselda menyentuh hidungnya dulu. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Untung saja Cuco datang tepat waktu menyelamatkannya. Anak buah Amilcar menyuruhnya pulang.
Griselda ingat kembali setelah memuaskan Fernando, dia kembali menemui suaminya. Terjadi pertengkaran sampai Griselda mengancam akan meninggalkannya. Tak pikir panjang, ini yang dilakukan Griselda. Kembali ke Griselda sekarang yang datang menemui Amilcar. Kali ini dia mau mencoba paketnya. Dia pun mengaku puas. Bukan pengedar sembarangan, Griselda sudah 10 tahun menjadi pemasok dari Medellin ke New York. Akhirnya, Amilcar memesan lagi 2 kilo untuk menguji Griselda. Dan setelah itu, Griselda akan dia jadikan pemasok. Tangan kanan Fernando yang bernama Dario mencari keberadaan Griselda di rumahnya. Ditemukan cincin pernikahan yang ada darahnya di atas wastafel. Dan inilah sosok Fernando yang ternyata kakak dari Alberto. Karena Dario ditugaskan untuk memburunya karena Griselda telah membunuh adiknya. Yang dia ketahui, Griselda mantan PSK. Karena itu, Dario bisa mencarinya di rumah bordil milik Emilio. Kali ini, Griselda sudah menunggu di depan bandara Miami untuk menjemput para gadis seksoy yang berasal dari Kolombia. Di antara mereka, ada teman dekatnya yang bernama Isa, dan ternyata Arturo pun ikut datang ke Miami. Bukan untuk berlibur, namun ada bisnis terkait narkoboy pesanan Almikar. Tiba di rumah, Ozzy bertanya di mana ayahnya. Griselda beralasan Alberto sedang berlibur. Sementara itu, 2 putranya yang lain, Uber dan Dixon, merasa senang karena rumah mereka dipenuhi wanita-wanita seksoy. Ternyata di dalam kutang para wanita seksoy ini disembunyikan narkoboy yang diselundupkan dari Kolombia. Scene berpindah ke kantor polisi Miami. Detektif Bill dan seorang analis intelijen bernama Jun menginterogasi seorang pelayan restoran bernama Rosa. Dia mengaku melihat transaksi narkoba yang dilakukan seorang wanita dengan 2 pria. Total 10 kilo yang berhasil diselundupkan para wanita seksoy itu. Jika bisnisnya berjalan lancar, Griselda akan mendapatkan keuntungan hingga 3 juta dolar per tahun. Arturo mengingatkan bahwa Fernando telah mengutus Dario untuk menemukannya. Tiba di rumah bordil, Emilio mengaku kepada Dario bahwa lebih dari 10 orang PSK-nya telah pergi diam-diam. Dario lalu bertanya kepada salah satu PSK yang diketahui tidak suka kepada Griselda. Setelah diberi sejumlah uang, wanita ini memberitahunya bahwa Griselda telah meminta para PSK itu terbang ke Miami. Sebelum pergi membawa 1 koper narkoboynya, Griselda lebih dulu bertemu Carmen. Ternyata dialah yang membantu Griselda membeli tiket untuk para wanitanya. Lagi-lagi Carmen mengungkapkan kekecewaannya karena Griselda menjadi pengedar narkoboy. Singkat cerita, Griselda ditemani Arturo datang menemui Amilcar sambil membawa 10 kilo barang pesanannya. Di luar dugaan, Amilcar tiba-tiba membatalkan kesepakatan dengan alasan sudah memesan dari pemasok kini yang bernama Papo. Griselda yang kecewa ingin meluapkan kemarahannya namun dicegah oleh Arturo. Griselda kini bingung kemana dia harus menjual narkoboynya. Kembali ke Jun yang memperlihatkan bukti puntung rokok dengan sisa lipstik. Tapi bukti tidak terlalu direspon oleh bosnya. Para wanita yang menjadi kurir narkoboy ini mulai bosan karena Griselda belum membayar upahnya. Hanya Isa yang merasa yakin Griselda akan menemukan jalan keluarnya. Sisi lain dari Jun, ternyata seorang janda beranak 1 memiliki seorang putra bernama Beso. Datang ke pestanya para sultan, Griselda dan Isa membagikan secara gratis narkoboynya kepada mereka semua. Dari sinilah Griselda punya ide untuk bekerja sama dengan Paneso, bandar narkoboy besar. Jadi, Griselda tidak akan mencari pengedar yang mau membeli barangnya lagi. Griselda akan mengutus para wanitanya untuk membagikan barang haram tersebut langsung ke para pemakai kelas atas. Karena dia yakin barangnya berkualitas tinggi dan belum pernah disentuh oleh siapapun. Jun yang tidak mau menyerah membagikan memorandum kepada seluruh anggota polisi terkait dugaan adanya pemasok baru seorang wanita yang layak untuk diselidiki. Pemberian gratis yang dilakukan Griselda kepada para pejabat, artis hingga anak sultan tercium oleh Papo lalu dilaporkan ke Amilcar. Bos mafia ini menilai rencana Griselda akan percuma dan tak lama lagi dia yakin Griselda akan gulung tikar. Merasa bisnisnya terancam, Papo akan melakukan sesuatu. Griselda bertemu dengan pemasok besar bernama German Paneso.
Janda ini kembali ditertawakan setelah Griselda menyebut butuh 100 kilo untuk memenuhi pasar barunya yang belum tersentuh pengedar manapun. Sebelum kembali ke Kolombia, Griselda meminta Paneso menunggu 1 malam lagi karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Keesokan harinya, terlihat Fernando dan tangan kanannya Dario sudah mendarat di Miami. Kemudian di malam hari, Griselda mengundang ratusan tamu yang berasal dari kalangan atas dari berbagai profesi untuk menikmati narkoboy yang dia jual. Inilah yang ingin Griselda tunjukkan kepada Paneso bahwa dia bisa menjual 3 kilo narkoboy hanya dalam waktu beberapa jam saja. Griselda meyakinkan Paneso bahwa orang-orang ini akan menyebarluaskan produknya karena mereka memiliki komunitasnya masing-masing dari kalangan atas. Tiba-tiba, si Papo dan anak buahnya datang membuat keributan. Griselda yang tidak gentar mengusirnya pergi. Apalagi dia mendapat dukungan dari para pelanggannya. Paneso pun langsung turun tangan menyebut Griselda sebagai mitranya. Si Papo pun langsung pergi karena levelnya jauh di bawah Paneso. Bandar besar ini mengaku siap memasok 100 kilo seminggu yang langsung disambut dengan senang oleh Griselda. Para gadis pun ikut senang karena akhirnya mereka bisa gajian. Rencana Jun kembali gagal setelah memorandum yang dia bagikan berserakan di lantai. Kembali ke rumah, Griselda dikejutkan dengan Fernando dan Dario yang sedang mengobrol dengan anak-anaknya. Griselda dipaksa memberitahu ketiga putranya alasan dia meninggalkan Medellin. Mereka terkejut setelah mengetahui Alberto dibunuh Griselda. Fernando langsung menyeret Griselda ke kamar lain untuk dihabisi. Tak bisa diam saja mendengar ibunya disakiti, Dixon mengambil pistol. Tapi akhirnya ini yang dilakukan Dario. Dario lebih memilih membunuh bosnya karena dia tidak pernah membunuh anak-anak. Griselda membuang cincin yang dibawa oleh Dario dan mengajaknya untuk bekerja sama. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, seorang petenis dipukuli oleh anak buah Papo. Griselda nampak senang karena bisnisnya berjalan dengan lancar. Begitupun dengan para wanitanya yang ikut ketiban rejeki. Pria tadi melaporkan pemukulan terhadapnya kepada Griselda. Di waktu yang sama, Arturo mendapat telepon dari organisasi besar Kolombia bernama Ochoa bahwa bosnya Rafa Salazar ingin bertemu dengan Griselda dan Paneso. Ini membuktikan bisnis yang dikelola oleh Griselda semakin harum sampai dilirik bandar besar. Kembali ke Bill dan Jun yang datang ke TKP pembunuhan. Seorang saksi, keceplosan pelakunya adalah El Loco, julukan dari Amilcar. Tak hanya diangkat sebagai pengawal pribadinya, Griselda terlibat kisah ranjang dengan Dario. Pamor Griselda makin meluas sampai ke Medellin dan dia dijuluki Ibu Baptis. Singkat cerita, Griselda dan Paneso terbang ke Bahama untuk menemui Rafa. Pimpinan Ochoa yang terkenal sebagai bandar terbesar di Kolombia ini menunjukkan gudangnya yang penuh dengan narkoboy. Rafa menyarankan kepada Griselda untuk membeli pulau di luar tanah Amerika lengkap dengan landasan terbangnya. Dan dia yang akan menyuplai kebutuhan narkoboynya berapapun mereka minta. Dengan alat pelacak sinyal, dimanapun barangnya dijatuhkan akan mudah ditemukan. Melihat jumlah narkoboy di gudang ini, Paneso merasa hanya ikan kecil. Dan karena itu, dia meminta Griselda menerima apapun yang Rafa tawarkan. Saat pertemuan dilakukan, ternyata Rafa ingin mengambil alih suplai untuk Miami. Dan sebagai imbalannya, dia memberikan 15 juta dolar. Griselda ingin tahu alasan Rafa apakah tidak mau bekerja sama dengannya atau menilai Griselda dan rekan-rekannya tidak mampu. Meski jumlah uangnya menggiurkan, Griselda menolak tawaran Rafa. Meski resikonya Ochoa akan membanjiri Miami dengan produk mereka. Dalam perjalanan pulang, Paneso meluapkan kekecewaannya kepada Griselda karena menilai mereka tidak mungkin mampu menghadapi Ochoa. Paneso sepertinya salah menilai Griselda karena dia punya rencana untuk menghadapi Ochoa. Ternyata Griselda mengumpulkan seluruh pemasok narkoboy yang ada di Miami untuk bersatu melawan Ochoa dengan menolak tawaran barang mereka dan bahkan Ochoa dilarang mengedarkan barangnya di Miami.
Papo yang tidak puas menilai harus ada ketuanya dalam komunitasnya para pengedar dan pemasok narkoboy. Tangan kanan Amilcar yang bernama Rivi menyebut bosnya berniat menerima penawaran Ochoa. Padahal Amilcar adalah kunci dari ide perlawanan yang digemborkan Griselda. Tidak mau menyerah begitu saja, Griselda diantar Rivi menemui Amilcar. Ternyata Amilcar terjebak dengan kasus pembunuhan, ditambah lagi ada saksi yang melihatnya. Disinilah Griselda menawarkan bantuan untuk menghabisi saksi itu agar Amilcar lolos dari hukum. Sebagai imbalannya, Amilcar mau mengikuti rencananya melawan Ochoa. Dario dan Cuco ditugaskan Griselda untuk membunuh saksi. Singkat cerita, keduanya mulai beraksi. Di luar dugaan, saksi ini memiliki istri dan anak yang masih bayi. Tidak bisa memutuskan, Dario lebih dulu menghubungi Griselda. Demi ambisinya, Griselda mulai berpikir jahat dan nekat memberi perintah untuk membunuh mereka. Di pagi harinya, tim kepolisian sudah berkumpul di TKP. Jun pun datang melihat jasad saksi dan istrinya. Tapi si bayi dibiarkan hidup. This is not your fault. Kemudian, tercapailah kesepakatan Amilcar akan menjadi ketua perhimpunan pemasok, tapi setiap keputusan akan lebih dulu dirundingkan dengan Griselda. Griselda nampak lega setelah Rafa dan Amilcar sepakat untuk bekerja sama, saling menguntungkan bukan saling menjatuhkan. Jun mendapat kabar baik dari atasannya bahwa sidik jari yang ditemukan di TKP milik Amilcar. Dengan bukti ini, mereka bisa melayangkan tuntutan. Seorang polisi dari divisi narkoboy bernama Diaz mengaku sudah lama mengincar Amilcar. Dengan bukti tersebut, Jun diajak untuk menangkapnya. Di saat Amilcar dan Rivi sedang dalam perjalanan, ini yang terjadi. Datang ke klub, Griselda terkejut karena Amilcar telah tertangkap. Wilayahnya direbut Papo. Lalu si Papo membuat kesepakatan dengan Rafa yang diikuti para pemasok lainnya. Sampai Paneso pun terpaksa bergabung dengan mereka. Griselda coba membujuk Rafa, namun tetap saja dia menolak bekerja sama dengan Griselda yang dinilai lebih berbahaya daripada si Papo yang bodoh bisa dikendalikan. Karena keberhasilannya menangkap Amilcar, Diaz memberi penawaran kepada Jun untuk bergabung dengan program yang disebut Centak, gabungan dari FBI dan polisi lokal untuk menangkap penjahat kelas kakap. Karena sebenarnya Amilcar disebut masih tahap permulaan. Merasa dihianati, apa rencana Griselda selanjutnya? Menempati rumah baru yang lebih aman, Griselda merekrut orang Kuba bernama Rigo dan keponakannya. Ternyata banyak warga Kuba yang menyeberang ke Amerika karena masalah dengan pemerintahnya yang otoriter. Para imigran ini disebut Marielito. Sementara itu, Isa dan beberapa wanitanya masih menempati rumah lama Griselda. Aksi pembalasan yang dilakukan Griselda pun dimulai. Dario, Cuco, dan anak buahnya Griselda lainnya mulai memburu Paneso dan Papo. Dan inilah aksi mereka. Está hecho. Ya está. Pembantaian yang dilakukan Griselda masuk ke telinga Rafa. Tim kepolisian menggelar olah TKP. Salah satu korban diketahui bernama Paneso. Rafa datang ke rumahnya Griselda karena dia merasa permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bandar Kolombia ini menyebut Griselda dan timnya gagal membunuh Papo. Karena di rumahnya terdapat ayahnya si Papo, dan Papo pun lolos. Disinilah Griselda menyadari Isa dan Rigo akan menjadi target pembalasan si Papo. Ese Papo es más avispado de lo que yo. Y luego te hizo creer a vos que lo habías matado. Bajando la guardia, me imagino. Además, Papo no se va a venir hasta acá a buscar. A todos dos. Rigo y Isa están en la otra casa. Tiba di lokasi, Dario sudah menemukan rumah lama Griselda terbakar habis. Bahkan jasad Isa ditemukan tanpa kepala.
Malam itu, Griselda menghubungi Rivi yang kabur keluar kota setelah Amilcar tertangkap. Rivi ingin menawarkan bantuan setelah mengetahui Griselda terlibat perang dengan musuh-musuhnya. Meski rangkaian kejadian pembantaian terus terulang, tim kepolisian belum bisa menyimpulkan dalang dari semua ini. Malam itu, Griselda kedatangan ibunya Rigo setelah tahu anaknya dipenggal anteknya Papo. Karena tahu kebaikan Griselda kepada anaknya, dia menawarkan anak-anaknya yang lain dari Kuba untuk bekerja kepada Griselda sekaligus membalas perbuatan mereka. Rivi diminta Griselda mencari lokasi persembunyiannya para pembunuh bayarannya Papo. Singkat cerita, Griselda ikut dalam misi ini. Inilah aksi mereka. Está adentro. Giliran Griselda menghabisi pembunuh bayarannya si Papo. No me mates, te lo ruego. Tenemos que ir. Jun yang datang ke TKP mendapat pengakuan dari saksi bahwa salah satu pelakunya adalah wanita. Ambisi Griselda untuk menjadi ratu narkoboy dari Kolombia tidak main-main. Kini, dia diperkuat ratusan pria yang berasal dari Kuba atau Marielito yang akan dipersenjatai untuk menjadi pasukan pribadinya. Fuerza en números. Tengo que decir a ustedes, porque también eso lo vieron. Propósito y van a tener esas hijueputas mesas comiendo. A ver, ¿quién quiere eso? Adelante. Dengan kekuatan barunya ini, Griselda akan menyerang Ochoa, Papo, dan para pengedarnya. Anak buahnya pulang membawa paket narkoboy yang disita dari Ochoa. ¿Cómo usted sabe dónde siempre envía? Tengo un informante. Madrina, la compasiva. ¡Vamos a dar a esos hijueputas! Diaz dan Jun mulai menarik kesimpulan tentang gembong wanita yang mengatur serangan secara sistematis untuk menghancurkan Ochoa. Dialah dalang dari semua ini. Datang ke sebuah bar, Diaz dan Jun akhirnya mendapatkan nama Griselda Blanco. Rafa kini ripuh karena Griselda lagi-lagi menjarah barang miliknya. Dia meminta sepupu dari istrinya ini mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi Griselda. Karena barangnya terus dirampas, Rafa akhirnya mengembalikan wilayah kekuasaannya di Miami kepada Griselda. Dario mulai khawatir karena ambisi Griselda sudah di luar kendali. Meski memiliki pasukan dari Kuba ini, dia meminta Griselda yang sedang mengandung darah dagingnya untuk berhati-hati. Lagi-lagi, Griselda membuat keputusan di luar nalar dengan membakar seluruh narkoboy milik Ochoa agar mereka mau berlutut kepadanya. ¡Arrodillados! Por tu primo, Miguelito. Miguelito nampak membawa sajam saat melihat Papo dan pengawalnya. Anak buah dari Griselda ini ditangkap polisi setelah membunuh Papo. Diaz dan Jun memaksa Miguelito bekerja sama membeberkan tentang Griselda. Tapi dia bungkam. Setelah Rafa tidak bisa lagi berkutik, akhirnya Griselda bertemu dengan bos besar dari Kolombia yang sebenarnya, yaitu Fabio Ochoa. Dia akan mendukung Griselda menguasai Miami. Produknya hanya akan disuplai ke Griselda saja. Semuanya tampak lancar, hingga ini yang dilakukan Rafa. Nuestra operación en Miami, relacionado con los emprendedores. Griselda tidak bisa berkata-kata setelah sahabatnya Arturo ditembak mati. Hablemos de negocios. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, Jun dan Diaz yang mewakili Sentak membeberkan sepak terjang Griselda di hadapan anggota Kongres di Washington, D.C. Kini, Rivi bergabung dengan Griselda sebagai organisasi keamanannya yang mirip Gestapo. Jun dan Diaz meminta bantuan Kongres untuk mengintai seluruh jaringan Griselda karena kepolisian Miami telah disusupi. Sir, go before it's too late. Meski Griselda dan Ochoa telah sepakat, tapi dia tidak mau menerima usulan Rafa untuk menjalin kerjasama dengan pemasok dari Florida bernama John.
The last thing I need is an ass. Este man es un peso pesado. ¿Por qué no lo llama y le dice que yo le hice? Porque le quiero meter un tiro en la cabeza. Ketika Kim Sen-tak sudah makin dekat, tiba-tiba Diaz mengaku difitnah dengan uang transfer yang masuk rekeningnya yang berasal dari Griselda. Selama proses investigasi, Sen-tak akan dipimpin oleh Jun. And Sen-tak. They want to put you and Al in charge. You can do this. Rivi membeberkan laporannya bahwa Sen-tak mendapatkan informasi tentang Griselda yang dilakukan beberapa anggota mereka yang berkhianat. Karena itu, Rivi akan menghabisi mereka semua agar Griselda aman dan tenang. Rivi dan timnya beraksi layaknya psikoplok. Jun dan tim Sen-taknya mencatat 8 pembunuhan terjadi dalam kurun waktu 1 minggu. Griselda mengira ada informan dalam organisasinya. Inilah yang akan dimanfaatkan tim dengan membakar salah satu rumah pribadinya. Jun berharap agar Griselda marah dan lepas kendali lalu membuat kesalahan besar. Maybe she makes a bigger mistake. It's worth a shot. Di rumah megahnya, Griselda merayakan ulang tahun Dario yang sudah resmi menjadi suaminya. Bukan lagi ibu baptis, Griselda dijuluki sebagai Ratu Narkoboy, sedangkan Pablo Escobar rajanya. Hadiah senjata yang dilapisi emas diberikan Griselda kepada Dario. Mi arma de oro. Cumpleaños, mi amor. Muchas gracias. La madrina. Tiba-tiba, Rivi memberikan laporan bahwa salah satu rumah persembunyiannya ditemukan polisi. Sedangkan informannya belum mereka temukan. Jun menemukan nama Carmen dalam berkas yang berkaitan dengan Griselda. Mendengar John bertemu dengan Fabio, disinilah Griselda berpikir negatif tentang mereka dan juga Rafa. Apakah Griselda akan menghabisi ketiganya untuk membalas kematian Arturo? Dario dibuat kesal karena istrinya menuduh dia sebagai informan polisi. Sedangkan istri si Rafa yang bernama Marta menyebut Carmen bersikap aneh seperti mata-mata. Disinilah Griselda mulai bersikap tidak wajar terhadap orang-orang terdekatnya. La casa está en orden, Griselda. Te convencido de que estamos bien, Griselda. Pulang ke rumah, Carmen dikejutkan dengan kemunculan detektif Jun karena rumah milik Griselda tercatat atas namanya. Jika Carmen tidak ingin dituntut melakukan tindak pencucian uang, dia harus bekerja sama dengan polisi. Saat itu juga, Carmen menyuruh Jun untuk pergi. Fuck off. Griselda yang terpengaruh narkoboy mengira Dario sedang selingkuh dengan Carla. Dia marah besar kepada mereka. Padahal Dario menilai istrinya ini sudah di luar kendali, tidak peduli lagi kepada anak-anak. Mala esposa. Agradece que no fuiste. Dispárame en la espalda, si no me tienes que ver la... Tak sampai di situ, sang ratu mempermalukan para tamu. Griselda, don't do this. I will pay. Fucking dog. Party. I want you to fuck him. Bahkan saat Carmen kembali untuk menceritakan detektif Jun, dia malah menuduhnya sebagai informan. Calm down, Griselda. It was Nothing. She offered me some bull. Fucking woman. It's me, Carmen. I would never betray. Fucking bitch. Fuck. Sahabatnya ini hampir saja mati dicekik Griselda jika Dario datang terlambat. Dario sendiri diusir, padahal dia menasehatinya agar sang ratu narkoboy ini tidak kedodoran. Dixon membuat masalah di dalam klub setelah pacarnya digoda orang lain. Dia datang ke rumah Cuco untuk minta bantuan. Terpaksa, Cuco memukulnya karena memaksanya memegang pistol. Cuco melaporkan kepada Griselda dan Rivi. Kali ini, Griselda menuduh Cuco sebagai informan polisi. Dia menugaskan Rivi untuk membunuhnya. Rivi sempat menolak, namun Griselda tidak waras terus menekannya. Saat Cuco sedang dalam perjalanan dengan anaknya, ini yang dilakukan Rivi.
Dia melaporkan kepada Griselda gagal membunuh Chucho. Griselda yang mulai sadar bersyukur akan hal itu. Tapi saat melihat berita, ternyata anak Chucho yang tewas terbunuh. Rencana Jun untuk membuat Ratu Narkoba itu ketakutan sepertinya berhasil. Tapi dia tidak menyangka anak kecil harus menjadi korban. Kemudian datanglah Carmen yang mengaku ingin menerima penawaran yang diberikan oleh Jun. Griselda makin tidak waras menghabiskan waktu mengonsumsi narkoboy di rumahnya Martha. Dia tidak bisa melepaskan pikirannya dari anaknya Chucho yang terbunuh karena perintahnya kepada Rivi. Martha memberitahunya bahwa Rafa ingin dia dibunuh. Marta, pero ven acá, mira. Griselda berharap Martha mau memberitahu Fabio dan Rafa bahwa dia menyesal. Sebagai imbalannya, Martha akan menjadi rekannya. Y Griselda Blanco. Dale, dale. Di luar dugaan, ini yang terjadi ketika Martha terlalu teler. Rivi terkejut setelah melihat istri si Rafa ini sudah tewas. Meski ini sebuah kecelakaan, dia khawatir Rafa dan Fabio akan menuduh Griselda telah membunuhnya. Itu artinya mereka akan balik membunuh Griselda. Masalah besar lainnya menghantui Ratu Narkoba ini karena Rivi sudah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Carmen telah mengadu kepada polisi. Akibatnya, rumah persembunyian Griselda dan seluruh uang simpanan yang dikelola Carmen terancam disita aparat. Ini semua gara-gara Griselda yang hampir membunuh Carmen. Mereka berdua harus menyingkirkan jasad Carmen seakan-akan karena kecelakaan. Dan ternyata di dalam lemari ditemukan banyak narkoboy. Tiba-tiba Rafa dan anak buahnya datang. Rafa bingung di mana Martha. Setelah aman, Griselda segera pulang, mengajak anak-anaknya pergi meninggalkan Miami. Griselda merasa hidupnya makin hancur setelah Dario memutuskan untuk pergi membawa anak mereka. Dia meluapkan kemarahannya kepada Dario, tapi tidak digubris. Tú me traes a Michael ya, mira pedazo de mierda. Tú no eras... Jun ingin mendakwa Griselda dalam kasus pembunuhan anaknya Chucho. Tapi Carmen mengaku tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya ingin memberikan keterangan seputar bisnis narkoboynya. Tak tanggung-tanggung, imbalannya $1 juta bagi yang pertama kali menemukannya. Singkat cerita, Griselda dan anak-anaknya sudah berada di California. Dixon kecewa berat karena ibunya ini telah membunuh anaknya Chucho. Di kota ini, Griselda ingin membangun kembali bisnisnya bersama Rivi. Dia membagikan kalung berlian kepada anak-anaknya. Griselda baru menyadari harta terbaik yang dia miliki bukanlah uang, emas, ataupun narkoboy, tapi anak-anaknya yang dia sayangi. Ternyata Griselda mengetahui kemana Dario membawa Michael. Rivi datang membawa segepok uang hasil penjualan narkoboy pertamanya. Sementara itu, si Rafa mendapat laporan Griselda berada di Los Angeles. Tiba-tiba, Rivi mendapat informasi bahwa Rafa sedang menuju motel. Karena koinnya habis, Rivi memaksa teller memberikan uang recehan. Dia segera menghubungi Griselda untuk memberitahunya bahwa Rafa sedang menuju ke sana. Tidak ingin lari lagi, mantan Ratu Narkoba ini menyuruh anak-anaknya pergi menggunakan taksi untuk menemui Rivi. Ternyata tim kepolisian lebih dulu menangkapnya. Jun nampak kesal karena dakwaan terhadap Griselda sebatas kepemilikan narkoboy dengan hukuman yang tidak lebih dari 5 tahun belum diskonnya. Pengacara Griselda meminta kliennya ditempatkan di sel yang dijaga ketat karena kartel dari Medellin menginginkan kepalanya. Tidak mau menyerah, Jun akan menangkap Rivi dengan tuduhan penculikan anak di bawah umur karena Ozzy yang masih bocah. Setelah itu, Rivi akan dipaksa bicara.
Dalam tayangan berita tersebut, Rivi telah menculik Ozzy. And if we get Singkat cerita, polisi berhasil menangkap Rivi. Dia akan dituntut hukuman mati dalam kasus pembunuhan anaknya, Cuco. Kecuali Rivi mau mengakui semua kejahatannya dan semua tentang sepak terjang Griselda. What do you think your boy chose? Mis hijos están bien. Dalam perjalanan menuju Miami, Griselda mengaku ingin muntah. Get you back to Miami, shall we? Tiba di penjara, mantan ratu narkoba ini menempati selnya. Meski Rivi mengatakan semua tentang Griselda dan perintah pembunuhan, tapi bocor ke publik, Rivi melakukan telepon esek-esek dengan asisten jaksa yang dilaporkan sekretarisnya. You feel me now? Alhasil, Jun merasa gagal karena paling lama Griselda dituntut 7 tahun. Tapi ada 6 tahun lagi untuk kasus Narkoboy. Karena kesaksian Rivi tidak lagi diperhitungkan. Sementara itu, Dario dibunuh dan Michael kini bersama kakak-kakaknya. 7 tahun kemudian, Jun datang ke penjara. I'm not a detective now. Dia memberitahunya bahwa Dixon diserang, begitupun Ozzy dan Uber. Sedangkan Michael bersama ibunya Dario. Told him this when he died. Pupu sudah harapan Griselda menikmati hari tuanya bersama mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.